Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran matematika. Untuk kali ini teman-teman, kita akan belajar tentang penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar operasi hitung, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kali ini kita akan menerapkan operasi hitung tersebut di dalam soal cerita yang ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Untuk itu, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu kita coba cek fokus kita dulu ya. Akan ada beberapa gambar, nanti kalian temukan perbedaan di gambar tersebut. Yang pertama, temukan satu gambar yang berbeda. Coba dari gambar yang smile ini, silahkan kalian temukan satu gambar yang berbeda. 10 hitungan dari sekarang. Yuhu, betul sekali. Ya, yang berbeda adalah di sini. Tentu kalian juga menebaknya di situ kan? Insya Allah berarti kita sudah fokus. Yang kedua, masih temukan satu gambar yang berbeda dari gambar tersebut. Coba silahkan temukan 10 hitungan dari sekarang. Oke, pasti kalian menemukannya kan? Ya, dia ada di sini. Alhamdulillah, insya Allah kita sudah fokus. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi inti kita, yaitu penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, solihah, bilangan bulat sangat erat kaitannya dan sangat dekat di kehidupan sehari-hari kita. Sering kita gunakan secara tidak langsung maupun langsung. Sebagai contoh yang pertama, ketika kita berbicara tentang suhu itu sebenarnya juga menggunakan bilangan bulat. Sebagai contoh ini, di puncak Jayawijaya, kondisinya bersuhu negatif 6 derajat Celcius. Nah, tahukah arti dari angka tersebut teman-teman? Coba silahkan bisa disimak dulu, kira-kira apa ya arti dari negatif 6 derajat Celcius itu? Ya, betul sekali teman-teman, suhu negatif 6 derajat Celcius itu menunjukkan bahwa suhu di puncak Jayawijaya mencapai 6 derajat di bawah nol. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah ini, 6 derajat di bawah nol. 6 derajat di bawah 0 itu dapat ditulis sebagai bilangan bulat negatif 6 karena standarnya atau normalnya adalah 0, sehingga di bawah 0 itu dikenal dengan bilangan bulat negatif, sehingga ditulis negatif 6. Nah, sekarang kita berlanjut ke contoh berikutnya, yaitu ketinggian suatu tempat. Untuk menunjukkan ketinggian suatu tempat, kita juga sering menggunakan bilangan bulat. Sebagai contoh berikut, suatu daerah mengalami bencana banjir dikarenakan ketinggiannya 5 cm di bawah permukaan laut. Ketinggiannya 5 cm di bawah permukaan laut. Oke, kita garis bawahi 5 cm di bawah permukaan laut. Nah, menurut kalian, bagaimanakah penulisan 5 cm di bawah permukaan laut? Oke, kita coba berpikir sejenak, kira-kira bagaimana ya penulisannya? Oke, betul sekali. Penulisannya adalah negatif 5 cm. Negatifnya itu menunjukkan bahwa itu di bawah permukaan air laut. Jadi karena di bawah permukaan air laut, maka ditambahkan tanda negatif. Nah, itu tadi dua contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan coba di persoalan matematika, yaitu soal cerita bilangan bulat. Perhatikan soal cerita berikut ini. Seorang penyelam mula-mula berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Pertanyaannya, di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita simak. Seperti yang pertanyaan tadi ya, kita tulis lagi.
seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Ditanyakan di mana posisi penyelam sekarang. Untuk menyelesaikan soal cerita ini, pertama kita harus bisa membayangkannya dulu. Kemudian kita menggunakan teknik diketahui, ditanyakan, dan kita jawab. Kemudian kita simpulkan dengan jadi. Nah, diketahui ini kita bisa ambil informasi pentingnya. Yang pertama, informasi pentingnya yaitu berada 3 meter di bawah permukaan laut. Jadi penyelam berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Ini bisa kita tulis negatif 3 karena di bawah permukaan laut 3 meter sehingga negatif 3. Kemudian informasi penting yang kedua adalah penyelam itu menyelam lagi. Yang ketiga, informasi pentingnya adalah sejauh 4 meter di bawah permukaan laut penyelam itu menyelam lagi. Sehingga karena di bawah permukaan laut, maka di depannya 4 kita tambahkan tanda negatif. Nah, setelah itu kita tulis ditanyakannya apa? Posisi penyelam sekarang. Dari diketahui dan ditanyakan itu, kita bisa selesaikan dan kita tuliskan kalimat matematikanya bahwa penyelam itu berada di negatif 3. Karena menyelam lagi berarti bertambah kedalamannya, sehingga di sini ditambah berapa? Ditambah negatif 4, bertambah menyelamnya sejauh 4 meter di bawah permukaan laut, sehingga kalimat matematika dari kalimat soal cerita ini menjadi negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif 3 ditambah negatif 4 adalah negatif 7. Nah, kok bisa dapat negatif 7? Bagaimana caranya? Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, ini penjumlahan bilangan bulat. Negatif dengan negatif, berarti tinggal kita tambahkan saja. Dengan cara mengabaikan dulu tanda negatifnya, berarti 4 ditambah 3. Karena dua-duanya negatif, 4 ditambah 3 kan 7. Karena dua-duanya negatif, maka depan angka 7 ini ditambahkan tanda negatif. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa penyelam posisinya 7 meter di bawah permukaan laut. Minus 7 ini menyebutkan bahwa di bawah permukaan laut, sehingga posisinya adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Jadi posisinya itu. Kita lihat contoh yang kedua. Ada sebuah kelompok mengikuti lomba cerdas cermat. Di lomba tersebut mempunyai peraturan. Jika satu soal salah, mendapatkan pengurangan 10 poin. Jika kelompok tersebut menjawab soal salahnya sebanyak 4 soal, berapa poin pengurangannya? Nah, kita selesaikan dengan cara tadi, kita tulis lagi soalnya. Dari soal cerita tersebut, kita bisa mendapatkan informasi pentingnya, kita tulis di bagian ketahui, yaitu mendapatkan pengurangan 10 poin. Jadi, karena pengurangan 10 poin, maka kita tulis negatif 10. Dan soal yang dijawab ada yang salah berjumlah 4 soal. Jadi kita tulis soal yang dijawab salah 4 soal. Nah, dari informasi penting ini bisa kita tulis ditanyakan yaitu berapa poin pengurangannya. Cara menyelesaikannya adalah kita tulis kalimatnya, karena 4 soal yang salah maka setiap satu soal kan dikuranginya negatif 10. Atau mendapatkan pengurangan negatif 10, berarti negatif 10 dikali berapa soal yang dijawab salah. Ternyata yang dijawab salah itu ada 4, sehingga negatif 10 dikali 4. Sehingga hasil dari negatif 10 dikali 4 adalah negatif 40. Tentu masih ingat dong, perkalian bilangan bulat ini negatif dikali positif. Kalau tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, pasti hasilnya juga akan negatif. Sehingga kita kalikan saja. 10 kali 4, 40. Karena tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka ditambahkan negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 40. Nah, dari angka negatif 40 ini, kita bisa simpulkan, jadi poin pengurangannya adalah 40. Nah, jadi berapa poin pengurangannya? Poin pengurangannya adalah 40. Dari negatif 40 ini, kita bisa simpulkan bahwa negatifnya adalah pengurangannya, sedangkan 40-nya adalah poin pengurangannya. Sehingga kita tulisnya jadi poin pengurangannya adalah
Begitu teman-teman untuk penyelesaian contoh soal cerita yang tadi. Nah, sekarang silahkan kita coba selesaikan soal berikut ini. Kalian silahkan ambil alat tulis. Kemudian setelah ambil alat tulis, kalian silahkan bisa coba soal cerita berikut ini. Terdapat sebuah es di freezer. Suhunya mencapai -2 derajat Celcius. Es tersebut dibiarkan mencair dan suhunya naik sebesar 9 derajat Celcius. Berapa suhu air es sekarang? Nah, kira-kira dari soal cerita ini kita bisa jawab tidak ya pertanyaannya? Oke, silakan dicoba dulu. Saat berikan waktu kurang lebih 1 menit. Jika kalian mungkin kurang waktunya, kalian bisa pause bagian ini untuk menemukan jawabannya. Oke, jadi ada sebuah es di freezer, suhunya -2 derajat Celcius. Es tersebut dibiarkan mencair, sehingga suhunya naik sebesar 9 derajat Celcius. Berapa suhu air es sekarang? Nah, silakan dicoba. Baik teman-teman, kita akan coba koreksi jawaban kalian kira-kira betul atau ada yang keliru ya. Baik, soalnya Ustadz sampaikan lagi di sini. Kemudian dari informasi soal tersebut kita bisa dapatkan informasi penting yang pertama. Es di freezer suhunya -2 derajat Celcius. Kemudian karena dibiarkan, suhunya naik sebesar 9 derajat Celcius. Nah, dari soal cerita ini, kita bisa menjawab pertanyaan berapa suhu air es sekarang. Dari kalimat soal cerita tadi, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya, yaitu -2 karena naik, jadi suhunya naik kan, di sini otomatis bertambah, jadi ditambah. Suhunya naik, naik berarti tambah. Tambah 9 derajat Celcius. Jadi kalimat matematikanya menjadi -2 ditambah 9. Bagaimana cara menyelesaikan -2 tambah 9? Tentu masih ingat aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan kalau yang satu negatif yang satu positif, pertama abaikan tanda negatifnya. Berarti kan ada 9 dan 2. Kemudian dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. 9 dikurangi 2 hasilnya adalah 7. Dan kita lihat yang besar angkanya adalah 9 atau 2 ya. Oh, yang besar adalah 9. 9 itu bilangan positif. Sehingga di depan angka 7 tidak perlu tambahkan negatif. Tetap seperti ini saja. Jadi hasilnya adalah -2 ditambah 9 adalah 7. Sehingga bisa kita jawab suhu air es sekarang adalah 7 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita coba diskusikan lagi yuk. Ada sekelompok orang mengikuti lomba panjat pinang. Pinang yang digunakan diberi 30 garis tanda. Salah seorang anggota kelompok itu berhasil naik sampai garis ke-25. Karena licin ia merosot sebanyak 8 garis. Pada garis keberapa posisi orang tersebut sekarang? Nah, kira-kira jawabannya berapa ya? Coba kalian tentukan, kira-kira jawabannya berapa? Oke, kita coba cek ya. Benar tidak jawaban kalian? Jawabannya adalah ya, 17. Nah, kok bisa 17? Ya, karena kita lihat pinangnya itu atau pohon pinangnya diberi garis tanda 30, sedangkan orang itu berhasil naiknya di angka atau di garis ke-25. Di garis ke-25. Karena licin, dia merosot. Nah, karena merosot, kita bisa garis bawahi dulu ya. Ada kata kuncinya ini. Nah, 25 kemudian merosot. Merosot sebanyak 8 garis. Berarti, dengan kata lain, kalimat matematikanya adalah 25 dikurangi, karena merosot ya, dikurangi 8. Sehingga hasilnya adalah 17. Ya, sehingga hasilnya adalah
17 seperti ini. Oke. Jadi kita harus pahami kalimat soalnya, kemudian kita ubah dari kalimat soalnya itu, temukan kata kuncinya, kita ubah ke kalimat matematikanya. Nah, kita coba rumuskan yuk. Dari soal cerita tadi, kita bisa simpulkan dengan menghubungkan pernyataan kehidupan sehari-hari menjadi pernyataan matematika bilangan bulat. Oke. Di sini ada kalimat kehidupan sehari-hari. Di atas permukaan air laut, di bawah 0 derajat, di atas 0 derajat, bergerak naik ke permukaan. Nah, dari kalimat ini, kira-kira manakah yang termasuk bilangan negatif, manakah yang termasuk bilangan positif? Baik, yang pertama, di atas permukaan air laut, kira-kira masuknya mana ya? Coba kita berpikir sejenak. Iya, betul sekali, masuknya bilangan bulat positif karena di atas permukaan air laut. Tadi di atas permukaan air laut itu adalah bilangan positif. Berikutnya, di bawah 0 derajat. Di bawah 0. Iya, betul sekali. Di bawah 0 berarti ya bilangan bulat negatif. Karena di bawahnya 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan di atasnya 0. Nah, sekalian jawab nomor 3 ya. Di atasnya 0 berarti bilangan bulat positif. Bergerak naik ke permukaan. Kira-kira apa ya bergerak naik ke permukaan? Iya, betul sekali. Bergerak naik ke permukaan adalah bilangan bulat positif. Nah, jadi teman-teman, kalimat-kalimat ini bisa kita ubah ke kalimat matematika, apakah dia termasuk bilangan positif, ataukah termasuk bilangan bulat negatif, apakah termasuk pengurangan atau penjumlahan, kita harus pahami baik-baik. Begitu teman-teman untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu saatnya kita berlatih soal. Silahkan teman-teman dari kalimat ini kalian temukan kira-kira penulisan bilangan bulatnya itu bagaimana. Kalian bisa tulis di titik-titik ini. Kemudian yang kedua, ada soal cerita, suhu di lereng gunung 15 derajat Celcius dan suhu di puncak gunung negatif 5 derajat Celcius. Ditanya berapa selisih suhu di lereng dan di puncak gunung tersebut. Nah, di sini ada kosakata baru nih, selisih. Ustadz coba sampaikan, selisih itu adalah pengurangan antara bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Jadi selisih itu berupa pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Nah, silahkan teman-teman kalian coba berlatih soal ini. Kalau sudah selesai, silahkan bisa dikumpulkan di Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa chat di WA ke Ustadz atau Ustazah pengajarnya. Terima kasih, semoga kita selalu dijaga semangatnya dan selamat mencoba. Semangat teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.